Dugaan korupsi puluhan miliar rupiah membelit Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, padahal reformasi birokrasi sering digaungkan untuk mencegah praktek korupsi berulang. Betulkah pengawasan lemah menjadi celah praktek korupsi berulang di Kementerian Keuangan? Kami akan berbincang dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Ms. Bakun, kemudian peneliti ICW Egy Primayoga dan Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia atau ATPETSI Darussalam. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Oke, kita berbicara mengenai dugaan korupsi kembali berulang, masalah pajak. Banyak yang kemudian heran ketika di Kementerian Keuangan reformasi terus disampaikan mengenai birokrasi, mengenai pengawasan. Betulkah ini hanya masalah lemahnya pengawasan saja, Mas Bakun, atau ada faktor lain yang saat ini tengah terjadi di Kementerian Keuangan? Kalau saya diminta pandangannya soal kasus ini kan cuma masalah, bukan saya mengatakan mengecilkan masalahnya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa dari sekitar 45.000 karyawan Direktorat Jenderal Pajak, yang merupakan lebih dari 65% dari karyawan Kementerian Keuangan, itu kan tidak mudah untuk dikendalikan, awasi satu persatu. Yang dibangun adalah sistemnya. Ada 45.000 orang yang juga harus kita awasi dan kita perhatikan prestasinya. Kalau kita perhatikan dari sisi prosentase, maka masih banyak orang yang kerjanya bagus, mempunyai dedikasi pada tanggung jawab kepada tugas mereka kepada negara, dan mereka juga harus diberikan apresiasi. Tapi saya ingin menyatakan juga bahwa kasus ini juga jadi pelajaran. Pelajaran buat siapa? Bagi Menteri Keuangan untuk lebih bertanggung jawab bagaimana membangun sistem. Ya kan? Span of control-nya Kementerian Keuangan itu kan luar biasa besar, luar biasa luas. Menteri Keuangan itu kekuasaannya dua, mengatur mengenai belanja dan mengatur tentang revenue. Nah, apakah kemudian span of control yang begitu luas dan begitu lebar ini sekarang masih relevan untuk dipegang oleh Menteri Keuangan? Ya kan? Di dalam perusahaan aja ada orang yang menerima uang dan yang membelanjakan itu berbeda. Nah, ini masih berada dalam satu tempat yang sama dan oleh satu kekuasaan. Nah, ini jadi pembelajaran dan jadi perenungan. Reformasi pajak ini kan selalu didengung-dengungkan sangat panjang. Sejarah reformasi pajak itu lebih awal dibicarakan daripada reformasi politik di Indonesia. Tahun 83 kita sudah bicara tentang reformasi pajak ketika official assessment berubah menjadi self assessment. Dan terus berlanjut dan berkesinambungan. Kemudian ada modernisasi. Nah, istilah modernisasi dan sebagainya itu yang membuat kemudian dibangun namanya whistleblower system. Nah, sekarang kita tunggu KPK. Apakah pengungkapan kasus ini karena sistem yang dibangun atau karena pengaduan masyarakat? Dari Kementerian Keuangan, sayang sekali kita berupaya untuk mengundang perwakilan dari Kementerian Keuangan tapi tidak bisa hadir saat ini dalam diskusi malam ini di Newscast. Tapi di beberapa media online, Bu Menteri sudah menyampaikan ini laporan dari masyarakat, Mas Bakun. Nah, laporan masyarakat kepada siapa? Kalau laporan masyarakat kepada KPK, berarti kan sistem yang bekerja, itu kan di luar sistem yang bekerja. Di luar sistem yang dibangun oleh Menteri Keuangan, di luar sistem yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang bekerja. Artinya apa? Mata, telinga, dan rasanya rakyat yang bekerja. Nah, ini yang harus menjadi bahan evaluasi kita semua. Kenapa masalah yang saya nggak tahu, karena KPK belum expose siapa yang menjadi tersangka. Besarnya kasusnya apa, melibatkan siapa saja, kan ini belum diungkap. Jadi kita cuma bisanya bicara tentang dugaan.
Maka kalau kita bicara dugaan, kita harus berhati-hati karena ini mempunyai implikasi hukum yang serius. Apalagi tuduhannya adalah dugaan kasus korupsi. Tapi ini adalah momentum terbaik kita. Momentum terbaik kita untuk melakukan apa? Melakukan evaluasi terhadap yang selama ini dibangun dengan kalimat-kalimat yang sangat membius kita semua, seakan menjadi mantra, yaitu good governance, integritas, dan sebagainya. Apalagi kalau saya baca dari pernyataannya Menteri Keuangan itu bicara tentang pengkhianatan. Siapa yang mengkhianati? Dan siapa yang dikhianati? Itu. Kalau kita jadi pemimpin bicara mengkhianati, ada dikhianati, itu, ini berarti apa? Akan ada upaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Seakan-akan sistemnya sudah sempurna, tidak perlu ada perubahan, dan orang yang tidak menjalankan sistem dengan sempurna itu dianggap sebagai mengkhianat. Sebelum dilanjutkan kita lihat dulu pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mungkin masyarakat tidak begitu banyak yang mengetahui statement yang disampaikan Mas Misbakun. Kita simak bersama berikut ini. Apabila dugaan tersebut terbukti, ini merupakan suatu pengkhianatan bagi upaya seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan yang tengah terus berfokus untuk melakukan pengumpulan penerimaan negara. Penerimaan pajak adalah tulang punggung dari penerimaan negara. Saya ke Mas Egy dulu. Mas Egy, ada komentar mengenai pernyataan tadi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sampaikan kemarin? Iya, Mbak. Tentu ini bukan kabar yang menggembirakan ya. Namun kami sendiri masih menunggu keterangan resmi dari KPK karena KPK hingga saat ini masih terus menunda penyampaian informasi yang lebih detail dari kasus ini. Sehingga saat ini kita hanya bisa menduga-duga siapa yang terlibat dalam kasus ini, baik itu pegawai pajaknya atau dari pihak swasta, gitu ya. Nah, kami sebetulnya berharap kebijakan baru KPK ini untuk mengumumkan tersangka setelah ada penangkapan betul-betul bertujuan untuk itu. Atau dalam kata lain untuk kelancaran penanganan kasus, bukan hal yang lain, gitu ya. Maksudnya hal yang lain seperti apa? Kami berharap penundaan ini juga untuk mengungkap aktor yang lebih besar. Mas Egy, hal yang lain itu seperti apa maksudnya? Tentu kerja-kerja pegawai KPK harus diapresiasi. Baik, sorry saya potong. Tadi menyebutkan bukan untuk hal yang lain. Hal lain itu apa maksudnya Mas Egy? Ya, hal yang lain yang bisa menimbulkan ekses lain, misalnya bukti-bukti hilang atau yang lainnya, begitu ya. Jadi pernyataan awal yang sempat di sounding apa ya? Kita melihatnya sebagai bentuk teaser saja dari salah satu pimpinan KPK, kemudian dilanjut dengan konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Menurut Anda ini tidak berkontribusi positif dalam proses penyidikan dugaan korupsi di Ditjen Pajak ini? Ya, saya berharapnya tentu harus ada kontribusi positif ya, bukan untuk menimbulkan hal-hal yang lain tadi, bukti-bukti hilang dan sebagainya gitu. Tapi justru untuk mengungkap luasan kasusnya, apakah ada aktor lain yang lebih besar yang bisa ditindak, sehingga KPK menunggu waktu sedemikian lama agar aktor lainnya bisa diumumkan. Itu yang kami harapkan sebetulnya. Kong kali kongnya seperti apa modusnya dalam kasus korupsi yang kerap terjadi beberapa kali? Untuk kali ini disampaikan oleh pimpinan KPK, salah satunya adalah untuk mengurangi nilai kewajiban membayar pajak dari salah satu wajib pajak. Apa modus-modus yang sering ditemukan dalam kasus korupsi seperti ini? Ya, yang disampaikan oleh salah satu komisioner KPK adalah salah satu modus umum ya dalam skandal korupsi perpajakan. Dan ini tidak hanya terjadi satu kali saja gitu ya. Kami mencatat paling tidak ada 11 kasus korupsi perpajakan yang melibatkan pegawai Dirjen Pajak. Dan dari keseluruhan kasus itu justru menunjukkan adanya kong kali kong antara pihak pemerintah dan swasta. Ada transaksi jual beli di situ melalui praktek suap terutama begitu ya. Dan lebih menyedihkannya lagi dalam pantauan kami dari 13 kasus tersebut gitu ya, nilai suapnya juga cukup besar, mencapai 160 miliar gitu. Dan tentu ini menunjukkan bahwa korupsi perpajakan sudah menjadi penyakit yang kronis
terutama di tubuh Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, dan perlu ada upaya yang betul-betul serius untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, saya ke Mas Darussalam. Tadi Mas Egy mengatakan sudah cukup kronis. Temuan dari Adpetsi seperti apa kasus-kasus korupsi di bidang perpajakan? Ya, jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa kalau saya ingin melihat secara jernih ya kasus ini, jangan sampai 1-2 kasus ini kita menjustifikasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai satu institusi seperti itu. Nah, kebetulan saya mengikuti banyak kasus yang terjadi di JP terkait dengan penyimpangan ini ya. Saya mengikuti sejak awal sejak kasusnya Gayus gitu ya. Kebetulan saya pada saat kasusnya Gayus, saya ikut sebagai saksi ahli yang dimintain keterangan terkait dengan terdakwa lain di pengadilan Tipikor saat itu tahun 2012. Dan sampai perjalanannya hari ini saya coba memetakan sehingga kita bisa melihat kasus ini secara jernih dan tolong nanti dibedakan apakah ini hanya kasus 1-2 oknum dan tidak terkait dengan DJP sebagai institusi. Dan itu saya bagi menjadi 2 periode ya seperti itu. Pertama, ketika kasus Gayus itu rata-rata sebelum saat setelah Gayus beberapa tahun itu rata-rata memang kasus itu mulainya dari adanya dispute atau sengketa dari ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Ketetapan pajak ini bisa bentuknya lebih bayar atau yang kita kenal selama ini restitusi maupun penetapan utang bayar yang atau kita kenal selama ini dengan SKB KB. Nah, masalah sengketanya itu apa? Kita bagi 2 ya. Bisa sengketa fakta, bisa sengketa interpretasi gitu loh. Nah, sekarang saya akan coba apa yang sudah dilakukan oleh teman di Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan awal sengketa ini, apakah fakta atau interpretasi, itu ada berproses untuk mencegah jangan sampai sengketa fakta dan interpretasi ini terus berlanjut. Pertama, saya bisa tunjukkan pada tahun 2016 terkait dengan fakta DJP sudah mengeluarkan kebijakan namanya tax amnesty. Ini berupaya agar wajib pajak yang selama ini belum patuh diajak untuk patuh bersama-sama untuk membayar pajak dengan sebenarnya sama dengan wajib pajak dulu yang patuh. Jadi kita sudah dapatkan data sekarang kan. Nah sekarang bagaimana mengenai mengelola kita pajak yang terkait dengan interpretasi, saya akan lanjutkan. Tapi saya akan tambah dulu dengan sengketa terkait fakta ini adalah bahwa di tahun 2017 itu sudah muncul Undang-Undang Keterbukaan Informasi Keuangan untuk tujuan perpajakan. Jadi sengketa fakta oleh Dirjen Pajak itu sudah dieliminasi melalui 2 keran. Keran pertama tax amnesty, keran 2 keterbukaan informasi, sehingga diharapkan sengketa terkait fakta ini tidak terjadi lagi. Nah, bagaimana dengan sengketa interpretasi? Sengketa interpretasi yang setahu saya sejak tahun 2018 itu sudah dibentuk tim reformasi dan kebetulan saya ada di dalamnya sebagai advisor. Di sana salah satu reformasi besar, itu ada 5 agenda besar. Reformasi besar salah satunya adalah bagaimana mengatur ulang lagi masalah ketentuan peraturan perpajakan untuk memberikan kepastian hukum. Nah ini kita bisa lihat dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja untuk bidang kemudahan usaha untuk bidang perpajakan. Dalam merumuskan PP yang baru aja kemarin muncul maupun PMK pelaksanaan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, saya merasakan sendiri bagaimana paradigma Dirjen Pajak sekarang sudah berubah untuk mengeliminasi interpretasi ini agar jangan terus berulang akan menjadi sengketa. Yaitu apa? Artinya secara sistem sudah dibangun bertahun-tahun ya sejak ada temuan kasus korupsi sebelumnya. Tadi disebutkan dari sejak adanya temuan kasus Gayus. Artinya ini kemudian membantah apa yang disampaikan Mas Misbakun, sistem tidak dibangun dengan tepat. Kenapa Mbak? Begini, sini saya harus meluruskan ini Mbak. Oke. Saya harus meluruskan bukan berarti bahwa sistem itu kan sudah dibangun dengan sangat bagus, dengan kalimat mantra-mantra governance, integritas dan sebagainya. Tetapi kenapa sistem itu tidak bisa menjadi deteksi dini
dan kemudian yang masuk justru karena adanya pengaduan masyarakat. Oke. Nah, maksud dan apa yang saya sampaikan tadi itu seperti itu. Nah, kenapa bukan sistem yang mendeteksi dini, tapi justru pengaduan masyarakat? Nah, inilah yang harus, kalau menurut saya, sementara pengambil kebijakannya, Menteri Keuangan, Dirjen, selalu bicara soal apa? Soal reformasi, sistem membangun ini dan itu, dan sebagainya. Nah, inilah yang kalau menurut saya yang harus kita perkuat lagi. Apa? Yaitu penggunaan teknologi dan peran-peran yang lain. Itu. Jadi saya ingin sampaikan apa yang disampaikan oleh Darussalam tadi. Apakah kemudian terjadinya sengketa-sengketa itu? Karena apa? Pajak itu kalau sudah masuk dalam sistem pemeriksaan, orang dikasih wajib pajak itu diberi kesempatan untuk memberikan sanggahan terhadap interpretasi, terhadap apa-apa yang hasil temuan pemeriksaan. Oke. Apa-apa yang menjadi temuan di kertas kerja pemeriksaan. Ruangnya diberikan oleh aturan. Makanya kalau saya mengatakan bahwa ruang lingkup bertemunya pemeriksa dengan wajib pajak, bisa wajib pajak sendiri, bisa diwakili oleh konsultan, maka terjadilah ruang itu. Nah, panjang kesepakatan-kesepakatan itu adalah kesepakatan profesional dan diatur dalam undang-undang, maka ruang itu diberikan. Lah, kenapa kemudian hal-hal yang seperti ini menjadi kesepakatan ini kemudian dimentahkan oleh hal-hal yang sifatnya berbeda tadi? Apakah di baliknya itu ada kesepakatan di luar aturan itu? Nah, inilah kenapa yang menemukan justru itu adalah pengaduan masyarakat, kan sistem yang dibangun itu sendiri. Oke. Nah, Baik, nanti saya akan tanya komentar Mas Darussalam. Kita harus jeda dulu, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap di CNN Indonesia Newscast. Baik, saya lanjutkan diskusi malam hari ini. Saya ke Pak Darussalam meng-highlight apa yang disampaikan tadi Mas Misbakun. Sistem yang ada sudah terbangun dengan baik, tapi tidak bisa menjadi deteksi dini dugaan-dugaan korupsi yang terjadi dan hanya mengandalkan laporan masyarakat. Mungkin seperti itu ya secara garis besar. Ada tanggapan terkait hal ini? Iya, Mbak, tadi saya kayaknya potong atau dipotong nih, saya nggak tahu nih Pak. Tahu-tahu Pak Misbakun langsung masuk gitu kan ya. Padahal saya belum selesai berbicara untuk menjelaskan ke pokok permasalahannya gitu Mbak ya. Kita boleh lanjut dulu Mbak ya? Iya, silakan. Oke, jadi kan gini kan. Tadi saya masuk ke interpretasi. Nah, sekarang DJP itu paham satu sengketa itu terkait dengan interpretasi, makanya DJP sekarang ketika membuat satu aturan itu melibatkan partisipasi masyarakat dan transparansi. Ini bentuk nyatanya saya rasakan pada saat pembuatan peraturan pemerintah kemarin dan PMK dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya apa? Artinya saya ingin mengasih tahu bahwa Direktorat Jenderal Pajak sampai hari ini berproses bagaimana sengketa ini yang dari dua hal hari ini, fakta dan interpretasi itu minimalkan sedemikian mungkin gitu. Jadi sehingga nggak ada lagi yang jadikan sengketa, itu pertama. Kedua, kalau masalah pengawasan, DJP itu banyak pengawasan sehingga tidak memungkinkan lagi orang-orang yang tidak berintegritas untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan. Pertama, di internal ada yang namanya Direktorat Internal. Kedua, di Kementerian Keuangan ada yang namanya khusus untuk pajak ya, Komite Pengawas Perpajakan. Lantas ada juga yang namanya Inspektorat Jenderal Pajak. Ada juga yang namanya BPKP, di luar DJP ada BPK, ada KPK sendiri. Jadi menurut saya dari apa yang sudah dibangun baik di internal pengawasannya maupun dari luar itu sebenarnya tidak menutup lagi celah-celah pihak yang ingin melakukan penyalahgunaan gitu. Jadi andai kata ada yang melakukan penyalahgunaan itu murni di sifat manusianya itu sendiri gitu. Jadi kalau saya bicara by system, DJP itu sudah sangat ketat dalam pengawasan maupun mekanisme untuk sengketa-sengketa seperti ini gitu loh Mbak. Terima kasih Mbak. Jadi ini oknum? Ya, jadi menurut saya kan sistem yang ada sekarang ini sangat
sebut siapa, tapi sudah tidak memberikan tempat kepada siapapun yang tidak berintegritas seperti gitu, Mbak. Pertanyaan saya, dengan berlapis-lapis pengawasan yang tadi disampaikan oleh Mas Darussalam, apakah kemudian sistem ini artinya tidak jalan sehingga bisa muncul oknum yang kemudian diduga melakukan korupsi saat ini? Sistem tetap jalan, Mbak. Tetapi yang namanya manusia, kita nggak bisa tebak kan gitu, Mbak. Okay. Artinya gini, Mbak, ketika mereka ingin menerobos sistem yang ketat ini, berarti ya mereka akan ketahuan juga toh akhirnya gitu. Dari berbagai tadi sistem pengawasan baik internal maupun eksternal yang sudah dilakukan terhadap Ditjen Pajak seperti itu. Jadi menurut saya sistemnya sudah dibangun dengan bagus gitu. Oke, saya ke ICW dulu. Setuju Mas Egy, sistem sudah sangat baik saat ini dan hanya oknum saja? Iya, saya terus terang tidak menyukai istilah oknum ya, karena istilah itu menggambarkan seolah permasalahan itu hanya melekat pada individu, bukan secara keseluruhan, begitu ya. Nah, dan dari kasus yang muncul hari ini atau kasus-kasus yang lain, buat saya kita menjadi relevan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya, bagaimana sebetulnya pengawasan internal DJP atau Kemenq? Apakah mereka sudah membentuk sistem yang mampu untuk menghentikan praktik-praktik korupsi perpajakan? Itu pertanyaan yang perlu diajukan. Dan dalam hemat saya, berkaca dari kasus korupsi yang terus terjadi berulang kali, rasanya itu belum terbentuk. Pun kalau sudah terbentuk, itu tidak efektif. Sehingga kasus-kasus korupsi terjadi berulang kali, atau kasus-kasus lainnya yang menggambarkan kecurangan dan sebagainya. Gitu. Ini yang menurut saya kemudian menjadi pekerjaan rumah Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Karena dulu ketika era Presiden SBY kita masih ingat Sri Mulyani punya niat untuk menyelesaikan permasalahan korupsi pajak, dan sekarang kita pertanyakan kembali apakah niat itu masih ada. Artinya tidak mungkin hanya satu orang saja yang bermain di sini, ada tanggung jawab lainnya yang disertakan. Betul, saya juga justru ingin menyoroti hal lain. Dalam kasus korupsi perpajakan, saya sejujurnya lebih senang mengangkat istilah yang sudah seringkali digunakan banyak orang, itu mafia pajak. Dan berkaca dari kasus-kasus yang ada, itu ketika ada kong kali kong pemerintah dan pebisnis dalam hal perpajakan, saya yakin mafia pajak masih ada sampai sekarang. Bahkan keberadaan mereka saat ini semakin kuat. Dan kalau tidak ada niat serius dari otoritas berwenang, baik itu Sri Mulyani, KPK, atau bahkan Presiden, saya rasa mereka akan terus bergerak liar dan terus mendapat keuntungan. Dasar statement Anda keberadaan mafia pajak saat ini semakin kuat, apa Mas Egy? Ya, saya beri contoh. Dalam hal Omnibus Law misalnya ya, belum pernah ada klaster Omnibus Law, klaster perpajakan. Tapi itu dihapuskan dan kenapa, saya alasannya juga tidak jelas. Tapi di situ kita juga ternyata menemukan bahwa ada penurunan tarif pajak perusahaan. Wajib pajak perusahaan atau PPh badan. Ya, dari yang di undang-undang sebelumnya sebesar 28%, turun menjadi 22%. Dan akan turun lagi di tahun depan 20%. Nah, saya menduga dalam kebijakan itu ada campur tangan dari mafia pajak, yang mana mereka bermaksud untuk mendapat keuntungan dari situ. Oke, Mas Misbakun, betul ini tidak hanya sistem saja? Nah, saya silakan. Ya, mengkaitkan penggunaan istilah mafia pajak, terus kemudian dikaitkan dengan undang-undang Omnibus Law. Satu undang-undang itu adalah keputusan produk politik yang diinisiasi oleh pemerintah, dan pemerintah menurunkan tarif itu dalam rangka upaya untuk merangsang dan mendorong investasi di Indonesia, sehingga korporasinya itu tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia karena faktor tarif pajak. Dan kaitan dengan mafia pajak, tidak melihat ada upaya yang seperti itu. Terlalu bombastis penggunaan istilah mafia pajak itu. Karena apa? Konsultan pajak adalah profesi yang dihormati dan diatur oleh regulasi yang ada. Pegawai pajak adalah pegawai ASN yang mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diatur juga oleh undang-undang. Terus mafianya siapa? Ya kan? Mafianya siapa? Karena setahu saya, mafia itu kan organisasi kriminal yang terorganisir. Dan menurut saya, cara memframing ICW dengan mengatakan mafia pajak, saya belum ketemu dasar pikirannya, dasar logikanya. Nah, kemudian tadi yang saya lebih tertarik untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh ICW soal
bagaimana kemudian terjadinya kong kali kong. Kong kali kong itu kalau menurut saya, kalau orangnya itu saling bersepakat, ya kan? Kong kali kong itu kan kesepakatan di luar aturan. Lah ini kemudian bukan kesepakatan yang terjadi, tapi adanya adalah pengaduan masyarakat. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Tadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Darus, bahwa semua sistem pengawasan itu ada, baik internal maupun eksternal. Nah kenapa kemudian tidak menjadi deteksi dini? Itu menjadi pertanyaan saya. Justru pengaduan masyarakat yang menjadi alat pemicunya. Itu. Sementara ada whistleblower system yang dibangun dan sebagainya. Nah inilah kalau menurut saya, sebenarnya ini masalah satu, pengawasan, leadership, dan juga kemudian tanggung jawab. Apalagi melibatkan unsur, ya kan, yang diduga ini. Kan kita masih menduga karena belum diumumkan. Ada orang yang dicekal lah, yang diturunkan dari website lah, dan sebagainya, jabatannya. Tapi kita kan belum tahu. Kalau memang itu yang terjadi, maka yang harus menjadi perenungan kita bersama adalah, karena itu kan jabatan cukup tinggi. Berbeda dengan dulu kasusnya Gayus. Dia hanya seorang pelaksana di bagian keberatan. Nah, ini adalah orang yang mempunyai posisi yang tinggi. Nah, makanya saya sampaikan di media sebelumnya, perlu dibangun mitigasi risikonya. Karena apa? Direktorat Jenderal Pajak itu mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab penerimaan negara yang sangat besar. 80% lebih penerimaan negara dari sisi perpajakan itu ditopang oleh Direktorat Jenderal Pajak. Makanya kalau tadi ada istilah mafia, ICW menemukan 13 kasus. Dari berapa tahun kita? Ada ribuan triliun yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terus ICW capture ada 160 miliar. Kalau mafia itu kan sistemik, melibatkan banyak orang. Oke, baik. Terorganisir. Lah, ini 13 kasus, terus nilainya 160 miliar. Dari ribuan triliun yang dikumpulkan oleh pegawai pajak. Nah inilah kalau menurut saya, membangun narasi yang terlalu bombastis, juga kadang-kadang sulit dicerna. Dicerna oleh apa? Akal sehat kita. Oke, nanti kita tanya kepada Mas Egy. Kalau kepingin menari di antara tarian itu ya silakan, gitu loh. Kita tanya kan. kepada Mas Ya, Egy nanti, Mas Misbakun. Oke, kita harus jeda dulu, kami akan kembali, kita akan tanya tanggapan ICW usai jeda. Tetap bersama kami di Newscast.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya sekarang ke ICW. Mas Egy, tadi disampaikan Mas Misbakun, istilah mafia pajak terlalu bombastis atau mungkin sebenarnya memang ada temuan lain dari ICW mengenai dugaan korupsi di sektor perpajakan ini? Ya, dari 13 kasus yang saya sebutkan tadi, ini bahkan baru penelusuran singkat gitu ya. Jumlahnya mungkin bisa jauh lebih besar kalau kita telusuri lagi lebih jauh. Mungkin ada kasus-kasus lain yang menambah panjang jumlah yang saya sebutkan tadi. Dan dari kasus yang saya sebutkan, bahkan nyaris dari seluruh kasus itu selalu ada uang suap yang diterima oleh pegawai pajak, gitu ya. Sehingga di sini justru buat saya Pak Misbakun nggak paham arti kong kali kong. Kalau misalnya ada suap yang diterima oleh penyelenggara negara, diberikan oleh swasta terutama, ini ada kong kali kong di situ, gitu. Jadi saya nggak bermaksud untuk memberikan misleading atau apa, justru barangkali Pak Misbakun yang memberikan misleading, begitu ya. Itu arti kong kali kong dalam arti yang sebenarnya. Baik. Gitu. Saya harus jeda dulu dialog ini karena ada pernyataan dari Presiden Jokowi. Kita akan lanjutkan diskusi ini usai keterangan pers yang disampaikan Presiden Joko Widodo berikut ini. Ini terima kasih Mas Misbakun, Mas Egy dan Mas Darussalam sudah menunggu pernyataan dari Pak Jokowi. Ada sisi yang positif tadi kita lihat bagaimana angka-angka yang setiap hari diumumkan pemerintah lajunya cukup turun. Kita berharap juga kasus korupsi yang membelit, khususnya kasus korupsi perpajakan juga angkanya cukup turun. Waktu kita terbatas, closing statement, saya ingin satu-satu mendapatkan statement terakhir dari Mas Misbakun terlebih dahulu. Bagaimana kita kemudian bisa membangun sistem yang lebih ideal sehingga kasus korupsi, dugaan korupsi yang saat ini masih terus disidik bisa tidak terulang kembali. Pertama, saya ingin menyampaikan di closing statement ini adalah perlu kita hargai orang-orang yang mempunyai tetap punya dedikasi, tanggung jawab yang jumlahnya jauh lebih banyak dan prosentasenya jauh lebih besar, yang menjaga etika, menjaga tanggung jawab dalam menjalankan tugas mengumpulkan keuangan negara. Dimanapun juga sistem yang kita bangun selalu mempunyai celah. Nah, celah-celah itulah yang harus kita perbaiki. Dan kita tidak boleh kemudian berhenti hanya karena 1-2 kasus. Ini menunjukkan kita kepada bahwa setiap kelemahan itu harus diperbaiki dan harus ada improvement. Dan saya minta KPK, di luar apresiasi saya yang dalam dan tinggi kepada KPK, tolong kasus ini ditangani dengan sebaik-baiknya. Kemudian siapkan mitigasi risikonya oleh pejabat Kementerian Keuangan, terutama oleh Menteri Keuangan. Karena apa? Jangan sampai kemudian moralnya pegawai jadi turun hanya karena 1 kasus. Baik. Kemudian institusinya dikerdilkan. Dan kemudian pembentukan opininya seakan-akan ada pengkhianatan dan sebagainya. Itu adalah kalimat-kalimat kalau menurut saya itu tidak mendidik dari seorang pimpinan. Itu karena apa? Kalau ada anak buahnya pengkhianat, berarti pimpinannya itu adalah pimpinan seorang pengkhianat. Itu yang paling penting. Nah, kalimat-kalimat yang membesarkan hati, meneduhkan dan memberikan kesejukan itu penting. Ada proses hukum, silakan dijalankan. Yang baik harus tetap menjadi orang baik, dan yang jelek tidak boleh memberikan kontaminasi kepada orang yang baik. Ini yang harus menjadi pembelajaran. Baik. Harus ada porsi tanggung jawab dari Menteri Keuangan dalam hal ini. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Mas Darussalam, closing statement? Singkat saja. Oke ya. Pertama, closing statement saya adalah saya tidak setuju apa yang disampaikan oleh Mas Iga tadi bahwa ini adalah mafia pajak. Saya sangat setuju. Karena apa? Ini bukan masalah yang memang terstruktur seperti itu. Hanya dilakukan oleh 1-2 hak. Seperti itu. Itu pertama. Kedua, saya ingin sampaikan juga, seperti yang saya sudah sampaikan, saya cuma ingin tekankan bahwa kasus ini kan berangkat dari adanya pengaduan. Nah, pengaduan ini itu kan masuk di dalam kanal atau sistem yang dibangun oleh DJP terkait dengan sistem bagaimana menerima pengaduan tersebut. Sehingga kalaupun ada pengaduan masyarakat
lantas itu masuk ke sistem DJP, saya ingin menyatakan bahwa sistem yang dibangun oleh DJP, salah satunya misalnya suatu kanal untuk menampung pengaduan masyarakat, harusnya dikatakan sebagai bahwa sistem yang dibuat DJP itu sudah bisa untuk menghandle penyalahgunaan wewenang itu. Jadi jangan juga dibilang bahwa kalau itu ada pengaduan masyarakat sistem nggak berjalan, itu tidak pas juga. Justru sistem itu dibangun untuk salah satunya untuk menampung pengaduan masyarakat. Ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa di awal saya bilang bahwa proses penyalahgunaan kewenangan itu berasal dari sengketa pajak. Sengketa pajak itu dasarnya dua. Interpretasi, dan itu sampai sekarang itu sudah dibangun oleh DJP bagaimana tidak terjadi lagi fakta yang salah dibangun melalui Cortex sistem IT-nya diperbarui, dan bagaimana dengan interpretasi sekarang DJP sudah transparan dan partisipatif. Baik. Ketentuan pajak itu mengundang masyarakat, silakan masyarakat untuk berpartisipasi. Agar apa? Agar jangan terjadi interpretasi. Itu yang ingin saya sampaikan. Peran serta masyarakat sangat penting di sini. Terakhir singkat saja Mas Egy. Ya, tentu sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kami masih menunggu informasi yang lebih detail dari KPK secara resmi, dan pasca memberikan keterangan resmi, saya rasa ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh KPK. Yang pertama adalah KPK perlu menelusuri kemungkinan adanya aktor-aktor lain dalam kasus ini, selain nama yang sudah diduga dan sudah disebut-sebut dalam beberapa media. Gitu. Nah, kedua, KPK juga dalam hemat saya perlu mengusut pegawai pajak di dalam tubuh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Dan ketiga, jika memang betul bahwa perusahaan-perusahaan memberi suap kepada pejabat tinggi di Dirjen Pajak, KPK mesti memeriksa perusahaan-perusahaan lain yang pernah ditangani oleh pejabat tinggi itu atau pihak lain yang terafiliasi dengannya. Gitu. Nah, yang keempat, yang terakhir, yang tidak kalah penting, saya rasa dalam setiap kasus korupsi, KPK mesti menelusuri dugaan pencucian uang. Saya menduga dalam hal ini jumlah suap yang diterima tidaklah kecil, dan ada kemungkinan mereka menyamarkan uang suap atau gratifikasi yang diterima, sehingga ke depan KPK perlu menggunakan undang-undang pencucian uang, lain undang-undang tipikor dalam menindak pelaku. Baik, sama-sama kita mengawal itu. Mas Egy terima kasih, Mas Darussalam terima kasih, Mas Misbakun terima kasih atas diskusi kita yang sangat menarik malam hari ini, dan selamat malam. Selamat malam.